Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dakwah dan Filsafat Sosial. Hari ini kita bahas 4 tema besar. Yang pertama itu dakwah sebagai gerakan perubahan sosial. Yang kedua, relasi dakwah dengan kekuasaan dan politik. Yang ketiga, kritik ideologi dalam dakwah. Dan yang terakhir, serta dakwah dan keadilan sosial. Saya Muhammad Nazar Fadilah bersama dengan Saudari Indah Novitasari dan Saudara Syahrullah. Mari kita mulai dari tema pertama, yaitu Saudari Indah, apa pendapat Anda soal dakwah sebagai gerakan perubahan sosial? Baik, terima kasih Uje. Dakwah memang bukan sekedar ceramah agama, tapi gerakan perubahan sosial seperti yang digambarkan filsuf Habermas dalam teori komunikasi. Di Indonesia, dakwah NU atau Muhammadiyah lahir dari kondisi kolonial, mendorong umat bangkit dari kemiskinan dan ketertindasan. Ini mirip gerakan Gramsci, hegemoni budaya melalui nilai Islam. Dakwah mengubah struktur sosial dengan pendidikan dan kooperasi. Benar. Di Kalimantan saya melihat dakwah Dayak Muslim di Banjarmasin itu seperti jadi kultivator perubahan. Bukan cuma ritual tapi aksi nyata. Bangunan masjid jadi pusat literasi, lawan kemiskinan dan zakat produktif. Ini seperti Paulo Freire bilang, pendidikan pembebasan. Dakwah ubah kesadaran kolektif dan dari pasif jadi aktif, tapi tantangannya jangan sampai jadi alat elit. Tujuh Al-Quran dalam surah Al-Ma'un, kritik ibadah kosong tanpa sosial. Dakwah Rasulullah di Madinah ubah suku-suku jadi ummah adil. Contoh modern yang pertama yaitu gerakan Tahrir Mesir. Dakwah jadi revolusi. Tapi di Indonesia, dakwah Bilal atau pengajian rumahan sering luput dari radar. Padahal itu akar perubahan grassroots. Bagaimana kita ukur dampaknya? Dengan indikator filsafat sosial. Yang pertama, perubahan norma. Yang kedua, distribusi kekayaan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Studi menunjukkan dakwah digital TikTok tingkatkan kesadaran lingkungan di Jakarta hingga 30%. Ini gerakan yang bottom up. Nah, di lapangan saya hitung melalui indeks kebagian komunitas dakwah anti narkoba. Di kampung kurangi kriminalitas sekitar 40%. Ini bukti dakwah bukan teori, tapi praksis. Oke, kita lanjutkan di era digital. Dakwah TikTok seperti Ustadz Adi Hidayat ubah perilaku sosial ribuan pemuda. Tapi, apakah ini perubahan struktural atau superficial? Superficial, jika tak sentuh akar. Filsafat Bordi bilang, dakwah harus ubah habitus, bukan sekedar like. Contoh sukses, Kampung KB di Jawa Barat. Dakwah keluarga berencana, turunkan angka kemiskinan hingga 25%. Ini gerakan holistik. Di Kalimantan Selatan, dakwah anti deforestasi oleh Pondok Pesantren Banjar. Mereka tanam mangrove, edukasi warga. Hasilnya rehabilitasi 100 hektar. Saya terlibat, lihat langsung perubahan dari konflik lahan jadi kerjasama komunal. Tantangan funding dari mana? Zakat, infak, sedekah potensialnya 200 triliun tahunan Indonesia. Benar, ada hadis Rasulullah yang mengatakan begini. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Suat dakwah sosial, kekuatan iman kolektif, kelemahan fragmentasi mazhab, peluang digital, ancaman sekularisasi. Strateginya, kolaborasi lintas agama seperti Interfaith di Papua. Nah, tambah analisis Habermas.
ruang publik dakwah ciptakan deliberasi, di reformasi 98, pengajian Gus Dur jadi forum demokrasi, data BPS partisipasi sosial umat Islam naik hingga 15% pasca itu. Contoh entrepreneurship dakwah koperasi syariah Muhammadiyah, omset miliaran, ciptakan lapangan kerja. Di Banjarmasin saya bantu strut halal food dari dakwah masjid, omset 500 juta tahunannya. Ini perubahan ekonomi struktural, debat urban vs brutal. Urban cepat viral, rural akar kuat. Oke, integrasi SDGs-nya dakwah no property via wakaf produktif. Studi kasus Mesir, yaitu wakaf ubah 20% GDP. Di Indonesia potensi 2000 triliun. Kritiknya, jangan komersial seperti dakwah selebgram, adaptasi AI, chatbot dakwah personalisasi pesan sosial. Transisinya, perubahan ini butuh kekuasaan yang suportif. Persis, relasi politik krusial. Bagus, dari perubahan sosial, kita masuk tema kedua ya, yaitu relasi dakwah dengan kekuasaan dan politik. Menurut Saudara Syahrullah, dari pengalaman aktivis, bagaimana dakwah berinteraksi dengan politik? Politik sering kooptasi dakwah. Kasus PKS awalnya gerakan sosial, kini parlemen risiko fatwa jadi bargaining chip. Di Banjarmasin, ulama lokal tolak proyek bendungan karena rusak lahan wakaf. Teori Foucault, dakwah sebagai rezim kebenaran melawan kekuasaan negara. Turki Erdogan, dakwah AKP kuasai media, tapi hak minoritas tertekan. Rawls Veil of Ignorance, dakwah netral ke desain kebijakan adil. Di Indonesia, MUI fatwa vaksin halal bantu pemerintah. Contoh sinergi yang positif. Oke, di Islam kita diajarkan yaitu syura atau konsensus. Umar itu adil bagi non-muslim. Modernnya dakwah anti korupsi seperti transparansi KPK kolaborasi NU. Ada hadisnya yang mengatakan jika percaya urusan umat penuhi amanah. Nah, di situ debat sekularismenya Pancasila akomodasi dakwah politik tanpa teokrasi. Dampak UU Pak PDP dakwah online diawasi. Batasi kritik rezim, strategi dakwah offline hybrid. Contohnya Malaysia, PAS kuasai negeri tapi korupsi internal. Pelajaran dakwah politik butuh etika. Di Iran revolusi dakwah Khomeini jadi otoriter. Nurkolis Majid, sekularisasi beragama. Dakwah fokus spiritual bukan hanya kursi. Data pemilu 2019, Partai Islam cuma 20% suara. Risiko radikalisme pasca 212, dakwah politik picu polarisasi. Solusinya, dialog seperti forum ulama Umara. Di parlemen fraksi PKB dorong undang-undang wakaf. Itu bagus. Transisinya kekuasaan bawa ideologi yang harus dikritik. Ya, ideologi menyusup. Nah, ini bawa kita ke tema ketiga, yaitu kritik ideologi dalam dakwah. Gimana nih Uje? Ideologi apa yang sering menyusup? Ideologi kapitalisme dan liberalisme. Dakwah konsumtif, promosi gadget halal, yaitu lupakan zuhud. Atau nasionalismenya ekstrim, campur dakwah jadi kaufinisme. Kritik ala Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, itu tolak prasangka. Dakwah harus deideologisasi, kembali ke tauhid murni. Benar, di social work saya lihat ideologi
patriarki kuat di dakwah tradisionalnya. Batasi perempuan, harus kritik seperti feminisme, Islam, Aminah, Wadud. Juga ideologi ekstraktif di Kalimantan, dakwah pro tambang, abaikan lingkungan. Filsafat kritik Frankfurt School dakwah ungkap Filsafat kritis Frankfurt School dakwah ungkap ideologi dominan. Contohnya yaitu neoliberalisme bikin dakwah jadi brand, bukan gerakan. Kritik harus reflektif, introspeksi, dakwah sendiri. Dakwah ideal itu kritik semua ideologi termasuk sekularisme yang klaim netral tapi ateis. Ideologi seperti Wahabi, impor tolak lokal wisdom Banjar. Dakwah harus kontekstual. Kritik nasionalisme ala Nazi campur Islam ekstrim. Al-Farabi mengatakan filsafat politik Islam bersih ideologi. Pendapat. Patriarki dakwah tradisi, batasi perempuan dakwah publik. Aminah, Wadud, sholat campur kritik bagus. Di Kalimantan, ideologi ekstraktif sawit dakwah pro bisnis. Abaikan adat Dayak. Saya fasilitasi dialog hasil fatwa anti deforestasi. Nah, di studi Frankfurt School, ideologi palsu kesadaran. Sedangkan di studi neoliberal, dakwah brand seperti halal lifestyle, untungkan korporat, dekonstruksi HTI, ideologi khilafah globalis vis nasional, feminisme Islam, kiwamah bukan dominasi, tetapi tanggung jawab. Oke, kritik sekularismenya klaim netral tapi promosi materialismenya ada di surah Al-Kahfi, yaitu tolak dajjal ideologi akhir zaman. Strategi dialogisnya majelis taklim campur filsuf, kasus pasca 212 yaitu dakwah radikal kritik internal via buku Cakno. Integrasi Barat, Habermas, ruang publik dakwah kritik ideologi media. Contoh sukses gerakan anti-wat petani dakwah campur social war. Kita bisa melihat refleksi diri seperti dakwah sufi vis salafi, ideologi tasawuf vis puritan, dan transisi kritik ini wujud keadilan sosial. Terakhir, dakwah dan keadilan sosial pro Pulang, sapi indah kan kamu. di sini. Iya. Terakhir, dakwah dan keadilan sosial indah. Bagaimana filsafatnya? Oke, jadi di keadilan Raul Sian, dakwah dorong distribusi adil. Islam jinakah tuntut ini. Dakwah anti korupsi seperti ICW kolaborasi ulama. Dalam surah An-Nisa ayat 135 yaitu keadilan walau lawan diri sendiri. Dakwah wujudkan ini via Baitul Mal modern. Di lapangan, dakwah petani Banjarmasin lawan monopoli sawit. Keadilan sosial inti, dakwah prospektif. Jadi kesimpulannya dakwah filsafat sosial harus holistik. Begitu. Ya. Jadi sampai sini dakwah filsafat sosial itu harus bersifat holistik. Sosial inti, roles, dakwah desain sistem adil dari nol. Di Banjarmasin, dakwah monopoli sawit, petani dapat 20% harga. Ulama advokasi fair trade. Di dalam studi Liberation Theology, Gustavo Guiters, dakwah preferensi orang miskin, zakat tuntut, redistribusi, data BPS gap gini 0,38. Dakwah bisa turunkan via posbakum syariah. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 135, adil kalau sakit hati.
Di Baitul Umar bagi secara proporsional. Modern, program Basnas 4 triliun per tahun, tapi korupsi wakaf 700 triliun, potensial hilang. Nah, kolaborasi ICW ulama, dakwah anti suap. Di kampung, program sembako dakwah kurangis penting sekitar 15%. Sintetis temanya dakwah profetik holistik, rekomendasi Islam dan social change masjid. Jadi panggilan aksinya itu, Jadi mulai dakwah. jadi mari kita memulai dakwah dari lingkungan lokal sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.